Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Ya, saya ingatkan kembali bagi yang merasa belum presensi di Google Classroom, kalian bisa melakukan presensi di Google Classroom ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong untuk Reno bisa memimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang saya minta kalian untuk mengamati ini dulu. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Kira-kira ada kaitan enggak antara yang gambar satu dengan yang ini? Apa kaitannya? Apa? Ya, Pak. Ada kaitannya. Nah, ini terkait virus. Ya, ini adalah gambar virus yang kemarin kita pelajari. Sedangkan temannya yang satu ini adalah tadi ada yang menyampaikan ini apa? Bakteri. Ya. Kaitan antara keduanya, hari ini kita akan mempelajari materi bakteri. Ya, keduanya ini merupakan mikroorganisme. Coba gambarkan huruf O. Sekarang dari gambar itu coba kaitkan dengan materi yang kita pelajari. Gambarnya sebagian besar sudah betul. Nanti coba kita kaitkan ya dengan pembelajaran yang kita pelajari dari ini. Saya juga akan menyampaikan lagi gambar. Ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Belum? Nah, ini adalah gambar beberapa bakteri ya yang saya berikan untuk pancingan stimulus kalian. Ya. Coba dilihat di sini. Kira-kira ukurannya ini besar apa kecil ya? Kecil. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah menganalisis archaebacteria dan eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, serta membedakan archaebacteria dan eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu peserta didik mampu membandingkan minimal 2 perbandingan morfologi dan struktur archaebacteria dan eubacteria. Peserta didik mampu menyajikan hasil perbandingan archaebacteria dan eubacteria dalam bentuk teks tertulis berupa cerpen. Kita akan belajar dengan model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran dengan bimbingan guru dengan perpaduan pembelajaran daring, sinkron, dan asinkron. Baik, sekarang saya akan memberikan identifikasi permasalahan. Coba nanti juga sambil mengecek LKPD-nya ya. Di sini saya menyajikan kalian terkait dengan archaebacteria dan eubacteria. Ya, coba nanti kalian membandingkan kedua gambar ini, kemudian tuliskan hasil perbandingan yang ditemukan di LKPD 1 yang sudah saya share sebelumnya. Coba lihat lagi. Nah, bandingkan gambar-gambar yang Pak Bam sajikan di dalam tabel. Apakah kalian menemukan perbandingan atau perbedaan atau persamaan di sini? Sebagai bentuk penguatan juga, nanti lakukan aktivitas di LKPD yang berkaitan dengan membandingkan macam-macam morfologi. Nah, kalian saya juga berikan kesempatan untuk bisa mengakses di internet ya. Untuk yang punya buku, silakan buka di bukunya terkait dengan perbandingan dari macam-macam morfologi seperti yang tampak pada PowerPoint saya. Monera dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, archaebacteria atau bakteri purba. Kedua, eubacteria atau bakteri yang sebenarnya. Ciri lainnya adalah dinding sel tidak mengandung peptidoglikan namun mengandung lipopolisakarida. Hidup bebas, tidak ada yang parasit dan bersifat non-patogen. Sekarang saya arahkan kalian untuk menuju ke Google Classroom ya. Di situ sudah saya menyiapkan beberapa pertanyaan diskusi. Silakan kalian bertanya jawab dengan teman.
Baik, saya mulai diskusi online-nya di Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diskusi online, saya punya jargon untuk kalian. Kita mulai. 1, Iya, Pak. 2, 3. SMK Farmasi Surabaya bisa. Bisa. Biologi cerdas luar biasa. Oke, siapa yang mau memulai dulu untuk diskusinya? Saya persilakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, boleh Dwinita. apa perbedaan sel eubakteri dengan sel archaebakteri? Nah, itu yang akan kita bahas sebenarnya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dwinita? Itu pertanyaan yang luar biasa bagus. Saya, Pak. Ya, Penny. Perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria yaitu terletak pada struktur bakterinya, yaitu dinding selnya. Archaebacteria tidak memiliki peptidoglycan, sedangkan Eubacteria mengandung peptidoglycan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya bagus. Perbedaan yang ketiga antara Archaebacteria dan Eubacteria yaitu Archaebacteria umumnya hidup di daerah yang ekstrim, misalnya mata air panas, kawah, gabut, dan lainnya. Ya, Sedangkan Eubacteria umumnya hidup dimanapun atau hidup di lingkungan yang dekat dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sudah. bagus. Ada Ya. Perbedaannya ada di mana kira-kira? di struktur penyusun dan tempat tinggal habitat. Ya, pinter. Tadi betul jawabannya Raswa ya. Jadi terkait dengan strukturnya ada perbedaan di materi genetiknya. Jadi materi genetiknya itu kalau pada Archaebacteria struktur RNA-nya bagaimana tadi? Hampir mirip eukariotik, begitu ya. Kalau struktur genetik pada Eubacteria sama seperti kelompok bakteri yang lain. Bagus tadi yang disampaikan oleh Penny ya, dari struktur dinding selnya pun sudah berbeda mereka, Pak. Jadi yang Archaebacteria bagaimana? Archaebacteria tidak memiliki lapisan peptidoglycan pada dinding selnya, sedangkan Eubacteria ada lapisan peptidoglycannya. Pembelajaran pada hari ini coba kita refleksikan bersama-sama ya. Apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria Bentar. yang mengenai struktur, morfologi, juga habitatnya. Coba mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Bentuk Perbedaan bakteri, tentang struktur, Perbedaan perbedaan Archaebacteria dan Eubacteria. dan eubacteria, Ya. Kemudian struktur dan morfologi dari bakteri yang bervariasi tadi dengan bentuk dasarnya ada berapa tadi? Ada tiga. Ada 3, yaitu bentuk apa saja? Bulat, Bulat, batang, dan spiral. pinter. Ya, untuk tindak lanjut berikutnya, kalian saya berikan tugas untuk bisa membuat cerpen ya. Cerpen ini terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang perbandingan Archaebacteria dan Eubacteria serta struktur dan morfologi bakteri yang tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Nanti saya akan memberikan post test setelah pembelajaran ini untuk segera selesai. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kebudayaan. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan belajar terkait dengan cara hidup bakteri serta bagaimana bakteri bisa melakukan perkembangbiakan. Tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berlalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.